pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dan sumber-sumber yang digunakan dalam memverifikasi narasi asal-usul Tanah Luwu. Nah, kalau kita ingin memverifikasi asal-usul Tanah Luwu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber saja. Kenapa? Karena setiap sumber ini memiliki kelemahan masing-masing. Maka dari itu, kita perlu membandingkan 3 jenis sumber, yaitu sumber lisan, sumber lontara atau arsip tertulis, dan temuan arkeologis. Nah, dari ketiga sumber ini perlu kita pahami bahwa yang pertama itu tradisi lisan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, biasanya melalui cerita rakyat, legenda raja pertama, atau kisah hubungan dengan tokoh mitologis. Nah, sedangkan lontara ini merupakan naskah tertulis yang berbahasa Bugis Makassar yang berisi silsilah, peristiwa sejarah, dan hubungan politik antar kerajaan. Nah, sementara itu temuan arkeologi ini menghadirkan bukti fisik seperti keramik asing, logam, atau struktur bangunan yang ditemukan di wilayah Luwu. Nah, dengan ketiga sumber inilah kita bisa saling membandingkan mana sumber yang lebih dekat dengan fakta sejarah. Nah, setelah membahas asal-usul Tanah Luwu melalui 3 sumber tadi, di sini saya akan membahas indikator kredibilitas dari ketiga sumber tersebut. Tujuannya agar kita bisa menilai apakah suatu sumber itu bisa dipercaya atau tidak. Kalau sumbernya berupa tradisi lisan, kita lihat apakah ceritanya konsisten di banyak daerah, apakah sudah lama diwariskan, dan apakah masih berkaitan dengan adat yang dijalankan sampai sekarang. Kalau berupa lontara atau arsip tertulis, yang dicek adalah usia naskahnya, siapa penulis atau penyalinnya, serta apakah catatannya sesuai dengan sumber lain, misalnya pada catatan Belanda atau Portugis. Sedangkan untuk temuan arkeologis, indikatornya adalah konteks lapisan tanah, tempat benda ditemukan, hasil penanggalan ilmiah seperti karbon 14, dan apakah benda itu cocok dengan cerita atau catatan dalam lontara. Dengan indikator ini, kita tidak menerima begitu saja, tetapi menyeleksi informasi yang paling kuat. Nah, saya akan membahas hasil perbandingan dari ketiga sumber tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, dari perbandingan ketiga sumber itu terlihat ada hal yang tetap, ada yang berubah, dan ada juga yang saling bertentangan. Yang tetap itu yaitu pengakuan bahwa Tanah Luwu ini memang dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi dan pusat budaya Bugis. Yang berubah biasanya detail kronologi, nama tokoh, atau urutan silsilah yang bisa berbeda-beda antara lontara atau antar versi cerita lisan. Sementara yang bertentangan itu sering muncul saat klaim dalam lontara atau cerita mitos tidak sesuai dengan temuan arkeologi. Misalnya, lontara menyebutkan kerajaan sudah ribuan tahun berdiri, padahal bukti arkeologi ini menunjukkan pemukiman padat baru berkembang sekitar abad ke-14. Jadi dengan membandingkan lisan, lontara, dan arkeologi ini, kita tidak hanya melihat mitos atau catatan, tetapi juga memastikan narasi asal-usul Tanah Luwu ini lebih mendekati fakta sejarah. Sekian pendapat dari kelompok kami mengenai pertanyaan bagaimana kita memverifikasi narasi asal-usul Tanah Luwu dengan membandingkan sumber lisan, lontara, dan temuan arkeologis, kemudian sebutkan indikator kredibilitas dan jelaskan apa yang tetap, berubah, dan saling bertentangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.